menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan ngobrolin edukasi kesehatan dan juga sekaligus tentang uh, edukasi disabilitas dan non disabilitas ya. Kalau kita merasa flu terus menerus, kemudian kita membaca informasi di mana-mana pada sakit, tentu ini bukan hal yang baru ya, fenomena seperti ini. Nah, kemarin itu ada yang bertanya tentang kondisi-kondisi seperti itu dan bagaimana cara manajemennya agar kita tetap bisa lebih nyaman, bisa fit, dan juga bisa lebih uh, kontrol lagi untuk menjaga kesehatan. Itu banyak yang uh, bertanya dan sebenarnya kalau kita ngomong jawabannya gitu, itu ada di diri kita masing-masing yang tahu apakah kita lagi kurang fit atau kita lagi posisinya benar-benar stabil. Itu kalau kita mau jujur sebenarnya kita yang tahu. Nah, di session video ini saya akan mencoba untuk membagikan salah satu sudut pandang yang mungkin saja ini dilupakan oleh banyak orang, yaitu bahwa kesehatan itu 80% ada di tubuh kita, dari diri kita sendiri, ada di pikiran, mindset, dan 20%-nya baru dari faktor eksternal atau faktor luar, termasuk kalau kita uh, berobat atau kita sedang konsultasi di praktisi kesehatan dan di tempat manapun itu teman-teman konsultasi atau mencari kesembuhannya. Dalam hal ini ikhtiar ya, gitu. Kalau kesembuhan bukan milik kita sebenarnya. Nah, ini harus kita pahami. Saya coba share satu sudut pandang ini. Jadi ketika kita datang ke praktisi kesehatan, saya contohkan di uh, yang saya alami gitu ya. Banyak orang inginnya itu satu kali session langsung benar-benar sembuh, langsung benar-benar hilang tuh gangguan kesehatannya, penyakitnya. Apakah itu pemikiran yang salah sebenarnya kalau kita mau memahami betul tadi 80% itu kesehatan ada di diri masing-masing orang dan 20%-nya faktor luar, pasti satu kali, dua kali itu sudah sembuh. Nah, kenapa ada yang nggak sembuh-sembuh, sudah satu kali, dua kali, bahkan lebih gitu ya. Ini sebenarnya sebuah garis yang tipis antara uh, ujian kita atau bagian kita dan antara tantangan kita untuk ikhtiar. Jadi takdir dan tantangan untuk ikhtiar itu sangat tipis. Paling yang menjadikan permanen atau menjadikan kepastian itu setelah kita ikhtiar. Saya ambil contoh dulu ketika orang tua saya, keluarga saya ikhtiar mengajak saya untuk berobat, mencarikan solusi ke mana-mana, medis maupun uh, jalur-jalur terapi kesehatan yang lain seperti terapi refleksi, seperti terapi energi dan lain sebagainya. Dan setelah sekian tahun terapi pada akhirnya tetap nggak bisa melihat kembali, berarti kan ini sudah garis takdir. Tapi di session itu sebenarnya kita bisa menghadirkan ketenangan. Nah, selama belum final, selama belum ada garis takdir yang mengikat, yang permanen seperti saya gini nggak melihat, tentu apapun itu masih
bisa diupayakan gitu. Kalau saya sudah nggak bisa diupayakan. Dalam artian kenapa kok saya memvonis itu, ya 20 sekian tahun gitu ya, 23 tahun atau mungkin katakanlah 18 tahun terapi ke sana kemari itu bukan waktu yang pendek gitu. Nah, kita itu harus menyadari betul bahwa kesembuhan itu milik Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, kemudian kita tugasnya masing-masing ikhtiar dan kita harus mampu menghadirkan ketenangan. Nah, cara menghadirkan ketenangan tuh begini, kalau sekarang teman-teman dengar sana sini lagi flu, lagi pada sakit, bahkan sudah masuk eee, semacam trending topik gitu ya, bahwa ini tuh fenomena, musim influenza gitu ya, dan banyak yang mengait-ngaitkan dengan kondisi-kondisi virus yang lain gitu. Nah, kita mencoba untuk mengfilter, menghindari itu. Jadi kalau kita lagi kurang sehat atau lagi intinya lagi kurang nyaman, turun perform, kurang nyaman di badannya, kita mencoba untuk menghindari, konsumsi publik atau media sosial informasi-informasi tentang flu, tentang penyakit dan lain sebagainya, tapi kita lebih fokus ke agar kita bisa tenang, bisa lebih nyaman. Ya banyaklah apa yang teman-teman sukai misalnya. Nah, lebih baik ke arah sana. Jangan lagi mengupdate informasi yang bersifat, membuat kita makin panik. Nah, itu salah satu, kuncinya. Jadi kita menghindari. Kunci yang, lain ya kita harus datang atau kita mengonsumsi apapun itu dengan, sewajarnya. Jadi kalau teman-teman mengonsumsi herbal itu juga sewajarnya, harus sesuai dengan takaran. Kalau merasa tubuh ini memberikan respon yang kurang nyaman, ya segera dihentikan. Misalnya mengonsumsi air rebusan jahe, setelah mengonsumsi malah perutnya perih, ya berarti dikurangi dulu. Misalnya 2 hari sekali dijadikan 3 hari sekali. Kalau 3 hari sekali ditingkatkan lagi jadi 5 hari sekali. Begitu seterusnya, kalau emang masih nggak nyaman, berarti kita stop gitu, jangan dikonsumsi itu. Nah, itu contohnya. Dan ketika kita sudah berobat dan ada tips-tips gitu ya, ada hal-hal yang di-sharing-kan oleh praktisi kesehatan, nggak hanya kita terapi saja ya, misalnya teman-teman menemukan konten ini atau menemukan di video-video saya dan itu dijalankan oleh teman-teman, ya coba dulu dihindari apa-apa yang sudah kita sharing bersama gitu. Kita kurangi dulu dan kita lebih, maksimalkan untuk istirahat. Kata kuncinya kan sebenarnya itu ya, kalau orang lagi sakit, nggak ada obatnya sih. Obatnya ya intinya sih istirahat gitu. Dan istirahat yang berkualitas itu bagaimana, yang perlu kita, dalami ya tadi, hindari dulu, konsumsi publik apa-apa yang membuat kita panik, membuat kita nggak nyaman, itu yang perlu. Nah ini ya, sudut pandang yang ingin saya share-kan, termasuk juga yang menjadi harapan saya bisa mewakili dari, pertanyaan teman-teman yang masuk ke email, ke Telegram, ke Instagram, ke Facebook, di beberapa inbox gitu, di DM, dan mudah-mudahan yang jadi sudut pandang ini bisa melengkapi ya, apa-apa yang sudah teman-teman pahami selama ini. Terakhir dari saya masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.